Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa an kullana mu'ina wa mus'ifa wa bawwi'na minal jannati ghurafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa qala an-nabiyyu Muhammad. Ibu pada menang baik, Bu. Coba balik maning, Bu. Wa qala nabiyyu Muhammad, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil. Pas anginnya, Neng. Pertama-tama kita sama-sama panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam junjungan kita sekalian, yakni habibana wa nabiyyana al-karim sayyidina Muhammad. Tak lupa juga buat para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba'ud tabi'atnya, dan kita semua umatnya yang menjunjung tinggi ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama yang saya hormati Muratibul Awqat alias penata acara yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul yang mana pada siang hari ini diadakan di Musholah Al-Hidayah, yang punya tempat para panitia penyelenggara, wabil khusus keluarga besar Bapak Sumarto beserta reng-rengannya yang kemarin datang mengundang saya ke Kerawang, Mas Nanang dan juga yang lainnya. Mohon maaf para panitia tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi
Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya dan ta'zim saya kepada semua para panitia yang sudah berjuang dari jauh-jauh hari. Semoga perjuangannya tidak sia-sia dan mendapatkan pahala dari Allah dengan berlipat-lipat ganda. Karena mengadakan acara seperti ini pasti membutuhkan pengorbanan, betul tidak? Ada yang mengorbankan harta bandanya, ada yang mengorbankan tenaganya, ada yang mengorbankan pikirannya, bahkan ada yang enggak mikir-mikir acara. Ada bu yang enggak mikir bu? Orang sibuk dia diam saja, ada bu? Mudah-mudahan pulang hadir punya pikiran. Nanti kedepannya mau memikirkan acara seperti ini karena ini bukan acara pribadi ataupun golongan, betul tidak? Ini acara umum, kita semuanya umat Rasul yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan barisan para panitia paling depan mendapatkan syafaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya hormati para alimil ulama, para asatidil kiram, para kiai, para jengan, tokoh masyarakat, tokoh agama. Wabil khususil khusus ustadz setempat ataupun kiai setempat yang saya hormati. Dan mohon maaf alladzi lam yuzkar ismuh, tidak bisa saya sebutkan namanya karena takut mengurangi hormat saya. Tapi insya Allah kita doakan para guru kita, para alimil ulama kita, semoga Allah berikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, dipanjangkan umur yang berkah, bertambah berkah ilmunya, amin, bertambah berkah milik rizkinya, bertambah lagi amalnya, bertambah lagi kesalehannya, bertambah lagi istiqamahnya, bertambah lagi putra putrinya, dan bertambah-tambah lagi istrinya. Kenapa ibu dadah-dadah? Ibu nggak setuju? Kalau bapak setuju nggak? Nah kalau bapak sih setuju-setuju aja ya bu ya. Tapi kalau ibu mah nggak setuju, saya juga sama nggak setuju bu. Biar yang belakangan jangan diaminin dulu dah. Yang penting mah guru kita diberikan oleh Allah keturunan yang saleh dan salehah, supaya bisa meneruskan perjuangan beliau nantinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati aparatur pejabat pemerintah dari atasan sampai bawahan, yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Kuwu, Bapak Kepala Desa. Desa apa teh? Pawidian. Hah? Oh Pawidian Blok Poncol. Oh Blok Bojong. Blok Bojong, saya juga sama, kampung saya namanya Bojong. Ya Bojong Karya. Kalau di sini Blok Bojong, alhamdulillah Bapak Lurahnya ada di tengah kita sekalian. Tentunya dengan aya Pak Lurahna teh aya. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Lurah dan juga reng-rengannya semua yang saya hormati, kita doakan para pemimpin kita. Semoga Allah jadikan pemimpin yang adil, amin bu. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta rakyatnya, pemimpin yang tidak lupa dengan janji-janjinya. Semoga Allah jadikan desa kita khususnya, umumnya Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Kerawang, umum semuanya warga Indonesia. Semoga Allah jadikan negara kita baldatun thayyibatun warabun ghafur, soleh pemimpinnya dan soleh yang dipimpinnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati jamaah sekalian, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang alhamdulillah pada siang hari ini sudah duduk manis menanti acara yang sangat sakral, acara yang mulia dan juga dimuliakan Allah, yaitu mengingat dengan kelahiran sosok Nabi yang sangat luar biasa, Nabi yang akan memberikan syafaat buat kita semuanya. Jamaah hadirin, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, semoga datangnya dari rumah ke sini tujuannya mau tolabul Arab tolabul ilmi apa tolabul berkat bu? Tolabul ilmi apa tolabul berkat? Sing jawab dua-duanya jujur. Yang ngejawab dua-duanya itu yang jujur bu. Tujuannya mah kita dari rumah mau ngaji, di sini dikasih makanan, dikasih berkat, ya kita ambil, betul apa tidak? Makanya berkah bulan Maulid, mudah-mudahan yang hadir semuanya diberikan kesehatan oleh Allah,
dipanjangkan umur yang barokah, bertambah barokah ilmunya, amin, bertambah barokah milik rizkinya, dilancarkan usahanya, digampangkan milik rizkinya, dijauhkan balaiknya, biar hasil maksudnya, dan semua semoga kebayar utangnya. Kenceng amine, bo, sing kenceng amine berarti gede suaranya, bu. Masya Allah, jangan fitnah dulu, gede utange. Gak apa-apa utang gede, yang penting kebaik. Insya Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita semua berkumpul bermuajah bersilaturahmi. Makanya setiap tahun Maulid Rasul itu diadakan, yang notabene umat Rasulullah SAW dari pelosok kampung, kota, pejabat, rakyat, caca, menak, semuanya mengadakan acara Maulid Rasul dengan satu tujuan kita semua, karena kita ingin mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad. Karena kata Rasulullah, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan maulidku, maka akan diberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini dapat syafaat, bu, di yaumil qiyamah. Ibu kepengen dapat syafaat? Ibu kepengen enggak masuk surga? Kita pengen masuk surga. Ladang dari sholat kita kayaknya jauh, bu. Karena kita itu bukan ahli ibadah, bukan ahli sholat, bukan ahli puasa, bukan ahli sedekah. Betul tidak? Kita mah bukan ahli sholat kita mah banyaknya ngelamun. Badannya sholat di rumah, hatinya berangkat ke pasar, betul tidak? Badannya sholat di rumah, hatinya mikiran utang, betul apa tidak? Bahkan kadang-kadang rakaat juga kelupaan, lalen rakaat. Ini apa 2, apa 3 rakaat, betul apa tidak, bu? Makanya kita itu bukan ahli sholat, bukan ahli puasa. Lah puasa kita cuma di bulan Ramadan, itu juga ke bawah-bawah, betul, bu? Puasa kita hanya di bulan Ramadan, jarang puasa sunnah Senin atau Kemis. Dan juga sedekah kita mah terbatas. Biasanya kita kalau sedekah ngasihnya yang gede apa yang kecil? Saya tanya ibu, biasanya kalau sedekah itu ngasih yang gede apa yang kecil, bu? Di dompet ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, yang mana yang keluar? Masya Allah. Kayaknya kita kalau kepengen masuk surga, ladang dari amal kita masih jauh, bu. Tapi insya Allah dengan cara kita mengingat Rasulullah, setiap tahun kita merayakan Maulid Rasul, mungkin dengan cara seperti ini kita mendapatkan syafaat Nabi. Mungkin dengan acara seperti ini kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu. Kepengen dapat syafaat? Bila ingin dapat syafaat di hari kiamat, basahilah bibirmu dengan baca salawat, mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dari baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa, padahal musiknya jangan turun tadi, bu. Kan anak hadrohi enak ya, bu ya. Bu, Pak,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Siapapun orangnya, orang mana baik, mau perempuan, mau laki-laki, Arab wadon, Arab lanang, semuanya sing ngagungin mas maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal diberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Datang pertanyaan, bagaimana caranya mengagungkan maulid Rasul? Ulama berkata, wa'lam annal i'tina'a bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam min afdalil qurbat wa dzalika yahsulu. Ngerti beli? Ngerti beli? Ya, beli ngerti. Kata ulama, maulid Rasul bisa dirayakan dengan 3 faktor. Ini yang mau saya bahas. Maulid Rasul hasil dengan 3 perkara. Yang pertama, maulid hasil dengan bi'it amit to'am. Apa itu bi'it amit to'am? Dengan sodakoh. Dengan bikin kue, masak dan lain sebagainya. Bikin kue, beli jeruk, beli pisang, bikin longsong. Itu longsong bukan Bu? Longsong, buras. Kalau di Kerawang longsong. Arane beda, rupane pada. Betul Bu? Apa yang kita bikin di acara Maulid Rasul ini, yang kita keluarkan, yang kita sumbangkan, semuanya akan jadi saksi di yaumil qiyamah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulid Rasul itu yang pertama hasil dengan sedekah, Pak. Apapun yang kita keluarkan dalam bentuk makanan, dalam bentuk materi, dalam bentuk tenaga, pikiran, semuanya akan jadi saksi di yaumil qiyamah. Kelambi sing kita pakai akan jadi saksi di yaumil qiyamah. Tenda yang dipasang akan jadi saksi di yaumil qiyamah. Panggung sing anak akan jadi saksi di yaumil qiyamah. Apapun yang kita keluarkan pada acara Maulid Rasul akan diganti pahalanya oleh Allah berlipat ganda. Makanya jangan korek. Bu, jangan pelit. Aya Allah orang dia anu koret, Bu. Bu, ada enggak orang sini yang pelit, Bu? Blok Bojong, ada yang pelit? Enggak ada sing ngaku. Enggak ngaku juga kelihatan, Pak. Betul, Bu? Karena orang koret itu mempunyai ciri khas. Mana ciri khasnya? Orang koret mah maunya dikasih, nggak mau ngas. Pengennya nyubit, nggak mau dicub. Ada yang begitu? Ada. Dipinta maulidan, saya nggak mau ngeluarin duit. Ada panitia teka neng omah boro-boro duit, ngumpet. Ada yang begitu? Ada. Dengerin koret. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jare Nabi, Bu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya begini, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Ngerti beli? Beli. Allah. Kata Rasulullah, orang pelit mah jauh dengan surga. Orang pelit jauh dengan Allah. Orang pelit itu jauh dengan manusia, dekatnya dengan neraka. Naudzubillahi min. Makanya ibu jangan ibu jangan kor. Kalau punya duit jangan suka pelit. Bisi jadi penyakit. Kalau punya harta jangan poya-poya, bisi jadi cilaka. Mendingan kita sedekah, biar hidup kita berkah. Bara bere kudu bara bere, boga duit kudu daek mere. Hasa hese ulah hara rese, kasih dekah ulah hara rese. Ngerti enggak Bu hara rese? Ngerti apa enggak? Kelihatan pada melohok baik. Maksudnya hese itu angel, Bu. Angel dipinta sodakoh angel. Itu jelema koret, jelema perit kalau dipinta sodakoh angel.
Ada duit besar, ada duit 10.000, ratusan ribu, yang keluar 2.000. Itu namanya orang kor. Naudzubillahi min. Nanti orang koret itu di nerakanya bareng-bareng sama si Korun, sama si Haman, sama Fir'aun. Bahkan orang pelit itu dimasukkan neraka. Neraka itu banyak Bu, banyak rupanya. Ada neraka Uel, ada neraka Jahim, ada neraka Sakor. Bahkan banyak lagi neraka-neraka yang lainnya. Orang pelit yang koret itu bagiannya di neraka Sakor. Apa perbedaannya Ustazah? Kalau di neraka Sakor itu binatang yang paling buas ada di sana semuanya. Ketika orang pelit ada di dalam neraka ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Ketika ditanya kenapa kamu ada di dalam neraka Sakor, maka ahli neraka Sakor ngejawab, karena saya sewaktu hidup di muka bumi tidak pernah menjalankan sholat dan tidak pernah memberikan makanan kepada fakir miskin alias orang kor. Mudah-mudahan orang ngojong, orang blok bojong mah nggak ada sing koret. Ya nggak ada sing ngaku. Mudah-mudahan pulang hadir dapat taufik hidayah. Yang tadinya koret berubah menjadi orang yang baik. Yang tadinya pelit menjadi ahli sedekah, menjadi ahli jariah, ahli infak dan sebagainya. Betul apa tidak? Mudah-mudahan berkah Maulid Rasul. Bagaimana Rasulullah SAW menerangkan kita sebagai umatnya, janganlah sekali-kali kalian berbuat pelit, berbuat bakhil, berbuat koret. Karena apa? Ingat, dunia ini hanya sementara. Harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu. Betul Bu? Kita hidup di dunia hanya semen. Kita semuanya ujung-ujungnya, endingnya kehidupan kita ini akan mat. Boro-boro kita dunianya pun akan mat. Kita semua sing urip bakal mat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saban-saban sing urip bakal mat. Presiden, gubernur, bupati, camat, dewan, kubu, wakil, komo RT mah. Anak RT anak. Ya Allah, ya Rabbana. Pada bae ustadzah kiai ajengan bakal semuanya bakal mati tanpa terkecuali. Cuman waktunya kapan, di mana, tempatnya, jam berapa, gara-gara apa, itu rahasia Allah. Kita tidak akan pernah tahu di tanah mana kita akan mati, di kampung mana kita mati, gara-gara apa kita mati, itu rahasia Allah. Tapi intinya kita semuanya akan mati. Itu mah sababiah saja. Ada yang sebabnya sakit, ada yang sebabnya ketabrak mobil, ada yang sebabnya tenggelam di air. Betul apa tidak? Itu adalah sabab musabab. Kalau mati semuanya pasti, cuman waktunya yang tidak tak. Kita semua takkan tahu apabila maut menjemputmu. Menyesal pun tiada berguna apabila ajal kita akan tiba. Betapa rugi tak bertaubat. Anak musiknya anak. Pada Allah pemberi nikmat, gunakanlah kesempatan sisa umurmu sekarang. Janganlah kau buang waktu, ingatlah akan matimu, pasti ajal menjemputmu. Sudah berapa usia kita yang sisa hidup di saat ini? Janganlah kau merasa muda, kau sia-sia sisa umurmu. Ada batas
Sisa umur kita ada batasnya. Jangan merasa masih muda, jangan merasa masih waras, Bu. Karena kematian datangnya secara tiba-tiba. Israel datang tanpa nge-WA. Betul? Al-mautu ya'ti baghtatan, mati datangnya mengagetkan kita. Kita sering mendengar tetangga kita, teman kita, saudara kita nggak sakit-sakit dulu meninggal dunia. Makanya ibu kalau mau tobat, kalau mau ibadah jangan nunggu tua. Karena kematian bisa datang saja sama orang yang muda, betul apa tidak? Ingat Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika mau meninggal dunia diserang penyakit terlebih dahulu. Apa sakitnya? Migrain, sakit kepala sebelah. Jadi umatnya pun banyak yang punya penyakit migrain. Rasulullah juga sama, sakit migrain. Bahkan beliau dilanda insomnia, nggak bisa tidur beberapa malam, gelisah. Sampai tiba waktunya Israel datang menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika mau dicabut nyawanya, Israel izin dulu. Ya Rasulullah, apakah engkau sudah siap untuk dicabut nyawa? Kalau belum siap bilang saja ya Rasul. Rasulullah mah ditanya dulu. Kalau kita nggak bakalan ditanya dulu, langsung aja brek. Apa kata Rasulullah? Silahkan Israel cabut nyawaku. Ketika Israel mencabut nyawa Rasulullah dengan pelan-pelan, Bu, Masya Allah. Ketika dicabut nyawanya, Rasulullah merasa sakit. Bertanya kepada Israel, Israel, kok sakit seperti ini, dicabut nyawa? Apa kata Israel? Ya Rasulullah, engkau hanya merasakan 3% saja sakitnya dicabut nyawa. Sedangkan umatmu 97% akan merasakan sakitnya dicabut nyawa. Masya Allah, Rasulullah cuma 3% merasa sakit, Bu, apalagi kita 97%. Makanya kita ingat dari sekarang banyaklah ibadah kepada Allah. Karena salah satu yang akan menggampangkan ketika kita sakaratul maut adalah orang yang paling hebat ibadahnya. Orang yang rajin sholatnya, yang rajin puasanya, insya Allah meninggalnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu jangan malas-malas ibadah ya Bu ya. Insya ketika Rasulullah meninggal dunia usianya 63 tahun lebih 4 hari, saudara. 63 tahun lebih 4 hari. Kita umatnya gak bakalan jauh usianya dari Rasulullah. Makanya siap-siap kalau sekarang udah usia 63 tahun lebih 3 hari. Lah berarti sapoe deui meureunnan Bu Haji. Meureun sedina lagi Bu Haji, ya bisa lebih bisa kur. Kan tadi meninggal dunia, matinya seseorang itu tidak bisa diprediksi. Makanya persiapkan diri kita dari sekarang, karena bukan kematian yang kita takutkan, tapi perkara setelah mati yang kita takutkan. Kan kita di dalam kubur itu sendirian, tidak ada yang menemani. Orang tua paling nganterin doang, suami juga sama, nganterin kita ke kubur, saudara, tetangga semua mengantarkan kita ke kubur. Tapi ujungnya balik lagi ke rumah. Tinggal kita sendirian di bawah pohon bambu. Betul apa tidak? Di saat itulah ketika manusia yang mengantarkan kita kembali ke rumahnya masing-masing, maka kita yang ada di dalam kubur akan dibangunkan kembali. Wal ba'si ba'dal mauti haqqun. Bangun di dalam kubur benar adanya. Makanya persiapkan dari sekarang ibu bawaan mati. Emang apa ustazah bawaan mati? Bukan harta yang banyak, bukan duit yang banyak, bukan sawah yang banyak, bukan rumah yang gedong, bukan mobil yang bagus, bukan itu yang kita bawa. Saya tanya sama ibu-ibu, saya tapan, Bu, apa yang kita bawa kalau ketika mati? Amal. Amal apa, Bu? Ana sih ngomong amal soleh, ana sih ngomong amal kebaikan. Kalau kita mati bawa amal soleh, si soleh mati bawa apa, Bu? Emang bawa apa Ustazah? Jara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin." Ketika anak Adam mati, meninggal dunia, maut, cek orang Sunda mah maut. Ya, is dead kata orang Inggris mah. Itu boleh nemu di jalan is dead Pak Lurah. Ketika manusia mati putus semuanya, sawahnya banyak nggak dibawa, mobil bagusnya 8 ngebaris nggak ada yang dibawa, anaknya ada 12 nggak ada yang ikut.
Pemajikan bininya bagus, bininya cantik, nggak ada yang dibawa. Suami gagah keren tampan yang katanya sayang sama kita, kita mati nggak dibawa. Dibawa nggak suami bu? Melu nggak suami bu? Ya melu mah melu, manggul, keranda kan suami kita. Betul apa tidak? Cuma nangisnya cuma sebentar doang. Matanya nangis sebelah mata, larak lirik. Sebelah lagi larak lirik nyariin janda. Betul apa tidak? Masya Allah tabarakallah. Terus apa yang kita bawa? Kata Rasul, illa min salasin. Ketika anak Adam mati, semuanya ditinggal, semuanya putus kecuali 3 perkara sing digawa mati. Sing masuk kubur, sing ngocor, sing ngalir pahalane ada 3 perkara. Mana yang 3 perkara? Ibu wis duwe dorong bu sing telu bu. Bu wis duwe dorong sing telu bu. Emang apa saja sing telu? Lo nganter ke alam kubur. Tilu saur hadis Rasul. Hiji sodakoh jariyah. Serta ikhlas karena Allah. 2 ilmu serta dialap manfaat. 3 putra anu soleh ngaduakeun ibu Rama. Kajol. Bu, yang dibawa mati ada 1 sodako jari yang biasanya kita ngasih kecil teh. Padahal itu yang akan nolongin kita nanti di dalam kubur di hari kiamat, sodako jariah. Ada suatu riwayat menyebutkan bu, nanti di padang mahsyar itu tempat yang sangat panas luar biasa. Matahari bukan 1 tapi 3 yang akan menyorot ke badan kita. Semua manusia berkumpul menjadi 1. Tidak memakai baju, tidak memakai sandal. Tidak ada pakaian yang ada di badan kita. Kan kita meninggal dunia mati ke kuburan gak pakai apa-apa. Kain kapan udah habis dikubur. Betul bu? Ketika kita berkumpul menjadi 1 di sana ada panas luar biasa ya Allah. Sampai keringat kita keluar. Bahkan keringatnya ada yang selutut, ada yang sepinggang, bahkan ada yang sedada, ada yang seleher, bahkan ada yang kelelep. Ada yang kelelep dalam keringatnya sendiri. Ketika itu kita bertanya, saling menanyakan. Tidak bisa membantu satu sama lain. Orang tua tidak bisa membantu anaknya, anaknya tidak bisa membantu orang tuanya. Maka ketika itu orang Blok Bojong juga sama ada di sana, kepanasan. Tiba-tiba datanglah Musola Al-Hidayah. Musola Al-Hidayah teka bu. Kata Musola Al-Hidayah dipanggil ibu-ibu orang Blok Bojong. Hei orang Blok Bojong. Oi. Siapa yang dulu waktu aku dibangun ngasih duitnya gede? Kata Musola. Siapa yang menyumbang 2 juta, 5 juta, 10 juta? Datang ke sini, datang. Kata Musola bu. Masya Allah adalah Bapak Sumarto yang datang bu. Alhamdulillah. Begitu datang Bapak Sumarto ke musola, apa kata musola? Anda siapa? Ini saya Sumarto. Dulu yang bangun musola Al-Hidayah. Apa kata musola Al-Hidayah? Masuk Bapak Sumarto, duduk paling depan kelas PPIP. Wih, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Sumarto sudah duduk paling depan bu. Dipanggil lagi tuh sama musola Al-Hidayah. Hei orang Blok Bojong. Siapa yang dulu nyumbang? Yang nyumbang semen 2 sak.
Yang nyumbang pasir sebeca ataupun semobil kecil, yang nyumbang ini yang itu, silakan maju ke sini. Datang 3 orang. Kamu siapa? Saya orang Blok Bojong. Nyumbang apa kamu? Semen 2 sak. Masuk jajaran yang kedua. Jajaran yang pertama kelas VIP Bapak Sumarto. Masya Allah. Muhammad Taufik ya yang jajaran kedua. Jajaran ketiga masuk lagi Mas Nanang. Jajaran keempat masuk lagi tuh siapa tuh? Pak Lurah. Alhamdulillah masih dipanggil juga kata Musala. Orang Blok Bojong karena belum semuanya masuk. Orang Blok Bojong. Ih pada menang baik. Emang ibu orang mana sih? Kan orang Blok Bojong. Orang Blok Bojong. Siapa waktu saya dibangun ngasih duitnya 2.000? Pas ditanya yang ngasih 2.000 akeh tenem bu. Pada teka kabeh kayak ngebesan bu. Pada datang ke musola. Begitu nyampe di depan pintu musola pintunya nutup. Gak bisa masuk itu 2.000. Kata yang ngasih 2.000 protes sama pintu musola. Kenapa ini pintunya nutup? Kata musola maaf. Yang ngasih 2.000 duduknya di kolong bedung. Gak bisa masuk 2.000 di kolong bedung. Makanya ibu kalau sedekah jariah jangan yang 2.000 melulu atuh bu. Kalau punya duit 10.000, 20.000, betul apa tidak bu? Insya ingat sedekah jariah bukan uang yang banyak di dalam kantong kita, bukan uang yang banyak yang ada di dalam lemari kita, bukan uang yang banyak di dalam ATM kita, tapi uang yang kita keluarkan untuk sedekah jariah yang akan nolongin kita. Betul? Apalagi yang kedua yang akan ngikutin kita ketika mati. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat dan juga yang dimanfaatkan. Makanya ibu kudu rajin ngaji ke majelis taklim. Ibu suka ngaji ke majelis taklim bu? Dina apa ngajinya bu? Mungkin ibu. Ada pengajian ibu-ibu, jamiahan ibu-ibu ada? Dina apa bu? Kosong? Masya Allah tabarakallah. Ngaji itu adalah perintah Allah. Walabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi tolabul ilmu itu adalah fardu, bukan sunnah. Fardunya fardu ain. Kalau fardu ain itu saban-saban manusia, saban-saban jalma itu wajib fardu harus ngaji tolabul il. Biar kita duel, karena kita dilahirkan diciptakan ke muka bumi untuk ibad, bukan untuk main-main. Bukan untuk senang-senang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Sedangkan ibadah itu harus dibarengi dengan ilmunya, karena kalau kita ibadah tanpa ilmu kata ulama, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa mengamal tanpa ilmu, maka amalnya niscaya tidak diterima, ditolak oleh Allah. Na'udzubillahi min. Makanya ayah bentuklah jamiahan ibu-ibu ngaji setiap hari apa gitu seminggu sekali ya bu ya. Biar kita dapat buat betul bekal ibadah kepada. Jadi orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, ibu, aki-aki, nini-nini, remaja putra, remaja putri semuanya wajib ngaji. Jangan suka banyak ales. Hayo ngaji ji. Lah musiknya durung maju, musik. Hayo ngaji ji. Pagawean perang peting ulah lali. Hayo ngaji ji. Kewajiban berang peting ulah lali. Ajakan tetangga rejeng babaturan. Hayu babarengan urang
Allah, tabarakallah. Siap ngaji ibu-ibu, siap ngaji supaya kita dapat kan yang akan ke bawah mati diantaranya yang kedua itu adalah ilmu yang berman. Yang ketiga yang akan dibawa mati adalah doa anak soleh. Ibu bapak dua enggak anak soleh bu? Insya Allah saja anak saya arane soleh, sing lanang soleh, sing wadon solehah. Nama tidak bisa menjadi jaminan. Walaupun namanya soleh, yang laki-laki, yang perempuan solehah, tapi kalau tidak dididik ilmu agama gak bakalan jadi anak yang soleh. Betul apa tidak bu? Makanya ibu kalau kepengen anak soleh, masukkan pesantren, masukkan pengajian, biar anak kita dididik ilmu agama. Karena nanti kalau kita punya anak yang soleh, ketika meninggal dunia anak soleh doanya diijabah oleh Allah. Emang kayak apa sih anak soleh? Bu, anak soleh itu sing kayak apa bu? Masya Allah tabarakallah. Anak soleh itu patuh sama orang tuh, selalu mendoakan yang terbaik buat orang tuh, nggak pernah marah sama orang tuh, nggak pernah melotot sama orang tuh. Itulah anak yang soleh. Semoga anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solihah. Makanya kita sebagai orang tua kudu kepingin punya anak yang soleh dan soleh. Simpan anak-anak kita di pesantren. Insya Allah anak kita dididik ilmu agama. Maka ketika kita meninggal dunia, ketika kita mati, maka anak soleh yang akan mendoakan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, balik lagi. Yang pertama Maulid Rasul hasil dengan sodak, dengan bikin makanan dan sebagainya. Ini makanan yang akan jadi saksi di yaumil qiyamah. Bahkan makanan yang kita makan di acara Maulid Rasul bakal menjadi obat buat kita. Jadi kalau kita makan bu, makanan yang ada di tempat maulid itu akan menjadi obat buat kita. Makanya ibu yang sering hadir di acara maulidan, insya Allah tidak akan pernah terserang penyakit. Insya Allah akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena orang yang datang di acara Maulid Rasul akan diberikan 3 kelebihan bu. 3 kelebihan. Yang pertama akan diberikan panjang umur. Insya Allah sampai maulid depan ibu nggak bakalan meninggal terlebih dahulu. Yang kedua akan diberikan milik rizki yang banyak dan berlimpah. Tidak akan pernah pailit, tidak akan pernah peceklik, nggak bakalan kena bangkrut. Insya Allah orang yang rajin maulid Rasul akan diberkahkan milik rizkinya oleh Allah. Dan yang ketiga apa bu? Yang ketiga keuntungan buat orang yang merayakan Maulid Rasul. Tadi yang pertama akan diberikan umur yang panjang. Yang kedua akan diberikan barokah milik rizki. Dan yang ketiga akan disehatkan jasmaninya dan juga rohaninya. Makanya untung ibu hadir di acara maul. Insya kalau besok-besok ada yang acara maulid ibu hadir datang. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lanjut, maulid yang kedua kan semuanya ada 3. 1 maulid hasil dengan sodakoh. Yang kedua maulid hasil yang kedua dengan biqiraatil Quran. Maulid yang kedua berhasil dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ibu suka baca Al-Quran? Ibu osok baca Al-Quran? Osok tara? Suka enggak? Banyakan baca Quran, banyakan buka HP. Banyakan zikir malam, banyakan ngomongin orang. Banyakan bangun malam apa banyakan tidur? Masya Allah umat Rasul. Ditanya banyakan buka HP, banyakan baca Quran. Banyakan buka HP. Kalau HP mas sehari semalam bisa nyampe ratusan kali dibuka. Mau tidur buka HP, bangun tidur buka. Mau masak megang HP, lagi masak main HP. Betul apa tidak? Lagi ngaji buka HP, ustadz ngomong gak didengar. Betul? Padahal kita umat Rasulullah SAW pengen maulid, gak punya dana, gak punya biaya, bisa dengan baca Al-Quran bu. Kata Rasulullah di dalam kitab Tafsir Jamal, kalau kita kepingin dia umat Rasul nanti di yaumil qiyamah, baca Qurannya sedina sewengi jangan kurang 200 ayat.
Masya Allah akeh teman ustazah 200 ayat teh kumaha cenah saya mah nggak ngerti. Orang saya mah ngelihat maca Yasin gelap. Melihat waqiah peteng. Tabarok buta wereng. Ora kedeleng. Masya Allah. Udah ge ngomong ora bisa. Saya nggak bisa baca Al-Quran tapi saya kepengen diaku umat Rasul. Kaget ya? Jangan kedeketan salon. Kumpul. Masya Allah. Bu, ibu, kita nggak bisa baca Al-Quran tapi kepengen diaku umat Rasul. Bagaimana caranya Ustazah? Kalau ibu nggak bisa baca Al-Quran minimal ibu hafal surat Al-Ikhlas. Hafal nggak surat Al-Ikhlas? Sing ngendi bu? Kulhu. Kan kata Rasul jangan kurang 200 ayat, sedangkan surat Al-Ikhlas pirang ayat bu? Ayo pirang ayat surat Al-Ikhlas. Survei membuktikan. Qul huwallahu ahad. Siji. Allahus samad. Lara. Lam yalid wa lam yulad. Telu. Walam yakul lahu kufuwan papat. Kepengen dadi 200 ayat pira macane kulhu? 50. Betul bu? 50 kali 4 ayat 200 ayat. Jadi kalau ibu maca kulhu, maca surat Al-Ikhlas sedina sewengi 50 balen kali 4 ayat 200 ayat, maka nanti di yaumil qiyamah ibu akan diaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nih maca kulhu 50 balen sedina sewengi sanggup beli? Sanggup enggak? Insya sanggup paling telung dina. Kan capek Ustazah baca kulhu sekali duduk 50 balik, saya nggak kuat, cangkeng saya sakit. Bisa nggak dikeridit Ustazah, bisa nggak diperkecil? Kan biasanya saya mah ngeridit bae Ustazah. Kelambi sing dianggogek boleh ngelidit. Betul tidak bu? Bagaimana caranya ngeridit baca kulhu? Kita bagi, kita sholat sedina sewengi pirang waktu bu? 5 waktu, 50 bagi 5 pira bu? 10. Jadi kalau kita kepengen diaku umat Rasul, baca kulhunya sehabis sholat 10 balen. Sanggup apa tidak? Insya. Sekali sholat 10, sholat duhur 10, asar 10, maghrib 10, isya 10, subuh 10, jadi 50 kali 4 ayat 200 ayat. Insya Allah di yaumil qiyamah dapat syafaat Nabi. Kalau ibu balik ke rumah ditanya sama suami, mah ngaji dapat apa? Oleh apa mah? Kulhu. Jadi Ustazah ke maulid hasil ke karo sedekah. Tapi kan sedekah nggak punya duit, kamu nggak usaha. Udah ge kita mah baca kulhu bareng-bareng. Bapak 10 baca habis sholat, mama 10 habis sholat. Insya Allah di yaumil qiyamah bersama-sama mendapatkan syafaat Nabi. Amin ya Allah ya Robbal. Ini oleh-oleh ngaji. Insya Allah ibu dapat ilmu yang bermanfaat. Tadi yang pertama maulid hasil dengan apa bu? Tuh kan wis lali bae. Dengan sedekah. Yang kedua dengan bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga maulid Rasul hasil dengan bacaan sholawat, dengan bacaan al-barjanji, dengan bacaan marhaba. Makanya dengan bacaan sholawat Nabi kita semua nanti di yaumil qiyamah akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu suka nggak baca sholawat bu? Tadi di sini baca sholawat nggak bu? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya, rongokan bu. Kata Imam Jalaluddin di dalam kitabnya, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallah. Kata Imam Jalaluddin dimanapun tempatnya dibacakan salawat, mau di rumah, mau di masjid, mau di musola, mau di majelis taklim, mau di pasar, mau di sawah, mau di kebun, mau di mana baik dibacakan salawat kepada Rasulullah SAW. Contoh, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam,
Salawatullah Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika solawat dibaca, ketika solawat digemakan, nama Rasul disebut-sebut, illa hafatil malaikatu dzalikal baita, maka bakal turun para malaikat Allah ke tempat yang kita bacakan solawat. Tadi kita membaca solawat di sini, maka malaikat datang ke sini. Mau ngapain malaikat? Malaikat datang mau mendoakan kita sing hadir kabeh. Kata malaikat, ya Allah Gusti, mudah-mudahan itu ibu-ibu sing baca masak marhaba, sing baca salawat orang blok bojong, mudah-mudahan sing didawa akan umure, sing diwaras akan badane, sing parak milik rezekine, sing adoh belaine, sing kebayar utange. Masya Allah, kira-kiranya didoain malaikat ibu dijabah apa tidak sama Allah? Dijabah, karena malaikat makhluk Allah yang tidak pernah berdosa, malaikat makhluk Allah yang tidak pernah maksiat, mendoakan kita semua, doanya diijabah sama Allah. Maka untung kalau kita hadir di acara muludan, maka kita akan didoakan para malaik. Kalau ibu kepengen didoain malaikat setiap hari, maka bacalah sholawat di rumah kita. Kata Rasulullah, nawwiru buyutakum bis salawati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu dengan bacaan sholawat dan bacaan Quran. Sekali-kali undang malaikat supaya datang ke rumah kita dengan cara baca sholawat. Sambil nyuci kelambi baca sholawat. Biasanya ibu kalau nyuci kelambi baca sholawat, apa ngapain itu bibir kita? Biasa. Nah, biasanya pada nyanyi. Wanci burit surya rek pamit. Masya Allah, tabarakallah. Hojana latik ngaririnci. Bari nyuci sambil nyanyi. Kira-kira dapat pahala ganjaran apa tidak, Bu? Dapat pahala ganjaran apa tidak? Coba ganti kebiasaan kita, bibir kita yang biasa nyanyi sekarang mah baca sholawat. Insya sambil nyuci, ngerendam baju, ngerendam pakaian, baca salawat. Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salam, salamun salawatullahi alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Ya Nabi salam. Bareng. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salam. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Alhamdulillah. Nyuci kelambi peragat dengan sholat. Insya Allah di yaumil qiyamah dapat syafaat. Beres nyuci, masak nasi. Ibu biasanya kalau masak nasi baca sholawat apa ngapain itu bibir kita? Jawab, biasanya apa Bu? HP. Kan masak nasinya cuma dipencet doang sekarang. Kalau dulu mah Bu, masak nasi teh dicuci dulu berasnya ya Bu ya. Terus diaronin. Ibu tahu diaronin? Oh, ngagigihan, mucuk orang Sunda mah ngagigihan. Beres ngagigihan disepankeun menang nyepan diakel. Betul apa tidak? Sekarang nggak ada yang seperti itu, langsung beras masuk not. Yang masaknya HP. Tingtang tingtung tingtang. Betul apa tidak? Nasi masak sendiri. Makanya kalau nasi zaman sekarang cepat basi.
Makanya ibu kalau sekarang ya umat Rasulullah masih muda juga banyak yang pada sakit stroke. Kakinya pada setrum, makanannya semuanya disetrum. Masak air disetrum, betul. Masak nasi disetrum, nyuci pakai setrum. Badan kita sudah kurang bergerak, makanya banyak yang sakit. Masih muda kakinya udah pada sakit, lututnya pada keras. Betul apa tidak? Pada kram. Iya apa tidak, Bu? Betul apa tidak, Bu? Karena badan kita kurang bergerak. Kalau zaman dulu ibu-ibu kita badannya gerak terus. Kemana-mana jalan, kalau sekarang kemana-mana motor, kemana-mana mobil, betul. Kan dari dulu sudah ada lagunya. Tahun 70-an lagi saya kecil-kecil ya Bu ya. Tahun 76, 75 waktu saya masih kecil. Ada grup tim Qasidah yang namanya Nasyidaria. Di sana disebutkan ada sebuah lagu. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin. Manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin. Sungguh menakjubkan tahun 2000. Namun kemudian penuh tantangan. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Sawah ditanami gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman. Langit suram, udara panas akibat pencemaran. Sekarang terbukti apa enggak, Bu? Tahun 2000 kerja serba mesin. Kalau dulu kita membayangkan bagaimana makan dan minum dilayani dengan mesin, ternyata sekarang sudah terjadi. Manusia tidur dilayani mesin. Kalau dulu mah kita kalau hareudang, kalau gerah pakai kipas. Betul, Bu? Tapi sekarang kipas angin yang nyala, bahkan AC yang nyala, orangnya tidur pules. Makan dan minum dilayani mesin, makan dipakai kosmos, minum pakai dispenser. Berjalan berlari menggunakan mesin, ada motor, ada mobil. Betul, Bu? Makanya semakin kemari umat Rasul jarang yang usianya panjang karena badannya tidak terlalu bermanfaat. Jalan dikit-dikit motor, nggak ada yang jalan kaki, makanya lututnya pada sakit. Kalau ngaji di majelis taklim pada blonjor, encok, betul Bu? Matanya sudah pada rabun, orang dilihatin terus sama HP, betul apa tidak? Kupingnya juga pada bolot karena pakai headset. Iya Bu. Makanya kita kudu sadar diri, semakin tua badan kita semakin sakit. Sudah banyak yang kita rasa, itulah peringatan dari Allah, maka kita nggak akan lama di dunia ini. Betul Bu? Makanya banyakin baca sholawat, sambil masak baca sholawat, sambil nyuci baca sholawat. Yuk nyuci beras, nanti Ibu kalau mau masak Ibu nyenduk beras pakai sholawat ya Bu ya. Siap Bu, nyenduk beras pakai sholawat, siap? Untukmu kekasih sejati, begitu nyata di mana di hati, cinta selamanya. Habibi nyuci beras terus. Habibi salam alam alaika, bareng Bu. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika.
masakan dimasak dengan sholawat barokah, nanti dimakan sama anak dan suami kita. Betul Bu? Beres masak, beres nyuci, ngayunkeun anak pakai sholawat. Biasanya ibu kalau ngayunin anak kita pakai sholawat apa pakai apa Bu? Pakai apa? Masya Allah, kepengen anak soleh, kepengen anak soleha, ngayunin anak. Rumah tangga jang manehna Bapak Lurah. Kira-kira anak diayun ambing soleh apa tidak? Ya tidaklah. Makanya kalau kita kepengen anak soleh tuh diayunkan pakai selawat, kenalkan kepada Rasulullah, kenalkan kepada waliullah, kenalkan kepada para nabi. Karena semakin kemari anak-anak kita sudah nggak pada ingat sama nabinya Bu. Bahkan orang tuanya pun kalau ditanya Nabi Muhammad SAW siapa bapaknya, anak sing meruh, bapaknya Rasulullah siapa Bu? Abdullah. Akinya siapa akinya? Kakeknya siapa kakeknya? Buyute siapa buyute? Mentong. Buyute baunya janggawarengnya udeg-udegnya gantung siurnya langka sing weruh. Kalau ditanya artis pada weruh kabeh. Atta Halilintar siapa istrinya? Aurel. Anaknya siapa Bu anaknya? Oh pinter banget. Itu si Aurel Hermansyah itu anaknya siapa Bu? Anang. Si Anang itu siapa bininya Bu? Istrinya Anang siapa? Oh basah. Kalau Krisdayanti mah yang dulu, yang baru siapa Bu? Pinter. Kalau ditanya Rasul mah ora weruh. Ditanya artis weruh kabeh. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Para waliullah, ibu weruh enggak? Para waliullah sing ana ning Jawa Bu. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Jampar Sodik, Sunan Kali Jogo Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jampar Sodik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, barang ya Rafi'al ni wadaraji at-tatayaji rotal alami ya uhailal judi wal karami wal karami. Apal Bu? Apal dah bareng-bareng. Ibu suka ziarah nggak ke makam para waliullah? Suka ziarah Bu? Di Cirebon anak siapa Bu? Sunan Gunung sing paling timur ujung anak siapa Bu? Sunan Ampel ananing Surabaya. Ya Bu ya. Sunan Gresik ada di Gresik. Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo ada di Kadilangu, Demak. Ya Bu ya. Kalau ibu kepengen barokah, Bu datang ke makam-makam para waliullah. Tapi sebelum datang ke para wali, terlebih dahulu datanglah ke makam orang tua kita. Betul? Ini mah kadang-kadang sudah datang ke makam para wali, tapi makam orang tua enggak dijarahin. Ada yang begitu ada. Ingat orang tua itu paling hebat Bu. Walaupun miskin, walaupun jelek, walaupun bodoh orang tua, tetap doanya dijabah karena Allah. Makanya ibu kalau kepingin barokah, muliakanlah orang tuamu. Ingat, kita ke dunia ini hakikat ciptaan Allah, tapi syariat kedua orang tua kita, terutama ibu si ngandung. Berapa bulan ibu ngandung? 9 bulan. Dengan penuh keluh kesah, karena tidak gampang menjadi seorang ibu. Perjuangannya luar biasa, bahkan dihormati oleh Rasulullah. Bahkan di dalam hadisnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada berada di bawah telapak kaki. Langka sing ada di bawah telapak kaki bapak, langka. Ada di bawah telapak kaki. Bahkan Indonesia tercinta diberikan kepada ibu-ibu, maka jadilah ibu pertiwi, duduk bapak pertiwi.
Betul Bu? Jakarta diberikan kepada ibu-ibu Pak Lurah jadi ibu kota, bukan bapak kota. Betul? Ada bapak kota langka, anane ibu bukan bapak pertiwi tapi ibu pertiwi. Makanya ibu-ibu dimuliakan oleh Rasulullah, wanita yang harus paling bahagia dengan datangnya Rasulullah, dengan lahirnya Rasulullah. Karena apa? Perempuan dihargai dan juga dihormati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena perempuan mempunyai 3 kelebihan dibanding bapak-bapak. Makanya bapak-bapak nggak usah sirik sama ibu-ibu, karena ibu-ibu memang melakukan 3 hal yang bapak-bapak tidak mampu. Betul? Mana yang laki-laki tidak mampu tapi perempuan mampu? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Oh, ada turung tung. Perempuan 3 kelebihannya, yang satu, ibu-ibu mah bisa hamil, bapaknya hamil enggak Bu? Tunda saham doang bapak-bapak mah. Sing hamilnya ibu-ibu 1 bulan, betul apa 3? Oh, Masya Allah. Yang kedua, ibu-ibu bisa melahir, bapak-bapak melahirkan tidak. Lah, mau jalan mana? Gak ada jalannya Bu. Dan yang ketiga, perempuan itu menyusui, bapak-bapak menyusui tidak. Boro-boro berebut baik sama anaknya. Betul? Masya Allah, tabarakallah, perempuan itu mempunyai 3 kelebihan dibanding bapak-bapak. Makanya seorang anak itu harus memuliakan orang tua, terutama ibunya. Ya Bu ya? Karena ibu mempunyai 3 kelebihan. Sedari dalam kandungan sampai melahirkan, menyusui, mengalir darah orang tua kepada anak kita. Makanya ibu kalau kepengen jadi manusia yang berhasil di dunia, selamat di akhirat, muliakanlah orang tua kita. Karena orang tua kita biarpun miskin, walaupun jelek, tetap doanya diijab. Makanya ibu sebelum kemana-mana pinta doa orang tua terlebih dahulu. Hai manusia, jreng 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 jreng, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Terus musik doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi, karena ridhonya murka ilahi. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung ibu-ibu mah pada linter hari nyanyi mah. Giliran main ngaji itu bisa nurutan. Bu, Bu, kenalkan anak kita kepada Rasul. Kenalkan anak kita kepada para waliullah. Kenalkan anak kita kepada Allah.
Karena tugas seorang ibu adalah al-ummi madrasatul ula. Seorang ibu adalah sekolah pertama buat anaknya. Ya Bu ya. Jadi kita ulang kembali. Maulid Rasul hasil dengan 3 faktor. Yang pertama dengan, yang kedua dengan maca Al-Quran. Apa tadi oleh-oleh Bu Cindy gawa ke rumah Bu? Kulhu pirang balen Ibu habis sholat. Pada sholat pirang balen Bu? 10, 5 kali sholat berarti 50 kali 4 ayat berarti 200. Insya Allah orang yang membaca Quran 200 ayat akan diterima di aku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, maulid hasil dengan bacaan sholawat, dengan bacaan sholawat, dengan marhaba, dengan baca al-barjanji. Makanya insya Allah ini maulid Rasul pada siang hari ini sodakohnya ada, baca Qurannya juga ada, dan baca sholawatnya juga ada, memenuhi syaratnya. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup acara pengajian ini, saya akan memberikan oleh-oleh buat ibu-ibu sekalian. Apa Ustazah oleh-olehnya? Beberapa sholawat yang sudah saya tulis, diantaranya ada rundaian Rasul yang ibu-ibu enggak apal teh yang tadi. Nanti kalau sudah dibagikan kita baca sama-sama, biar ibu apalkan, biar ibu ajarkan kepada anak-anak kita. Kan kalau kita hanya pakai otak kita, hanya pakai pikiran kita, banyak sing lalinya daripada kelingannya. Betul apa tidak Bu? Kalau ada tulisannya ibu bisa dibaca di rumah masing-masing, sambil nyuci, sambil masak, sambil ngayunin anak, baca sholawat. Insya. Jadi saya minta bantuan kepada para panitia penyelenggara Musholla Al-Hidayah untuk membagikan jamaah pada jamaah semuanya sholawat yang saya bawa buat oleh-oleh ibu pulang ke rumah. Dan nanti sodakoh jariahnya mau kecil mau besar insya Allah buat pelebaran tanah pondok pesantren yang saya kelola. Karena ada yang menjual tanah Bu di samping pondok pesantren saya, daripada dijual sama orang lain takut dipakai apa, jadi saya beli insya Allah buat keperluan pesantren. Kecil besarnya gak jadi masalah, yang penting ibu bisa menyisihkan harta bandanya untuk sodakoh jariah. Silakan Bapak para panitia, Kang Nanang dan juga reng-rengannya untuk membagikan kepada jamaah sekalian sambil bersolawat bersama sambil dibagikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ayo Bu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha bareng Bu. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Wasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah. Ala toha Ayo silakan sedekah jariahnya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bareng Bu. Ya Rabbi salli ala Muhammad.
Rabbi ya Rabbi warda 'anis sulala. Bareng Bu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jazakumullahu khairan kasira. Terima kasih buat jamaah semuanya yang sudah menyisihkan harta bendanya, kecilnya, besarnya, yang Allah yang akan membalasnya. Insya Allah akan bermanfaat, bermaslahat dunia akhirat, dan juga akan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tolong jangan ditutup terlebih dahulu, kita buka. Kita buka sama-sama. Di sana ada Rundaya Nabi. Ya Bu, di sana ada tulisan Rundaya Nabi. Ibu turun ke bawah sedikit, di sana ada Muhammad Putra Abdullah. Ada enggak Bu? Ada Muhammad Putra Abdullah. Lagamnya kayak apa Ustazah? Makanya ini oleh-oleh dari saya. Silakan mau divideokan juga enggak jadi masalah supaya ibu tahu lagamnya kayak apa. Ya Bu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. La 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 la. Langka la 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 langka ning kana. Hadururururururu. La 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 la. Dururururururu. La 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 la. Siap Bu? Muhammad Putra Abdullah. Abdullah Putra Muthalib. Muthalib putranya Hashim. Hashim putra Abdul Manaf. Abdul Manaf putra Qusay. Qusay teh putranya Kilab. Qusay teh putranya Kilab. Kilab teh putranya Murrah. Murrah teh putranya Ka'ab. Ka'ab teh putranya Lu'ay. Lu'ay teh putranya Ghalib. Ghalib teh putranya Fihir. Fihir teh putranya Malik. Fihir teh putranya Malik. Malik teh putranya Nador. Nador teh putra Kinanah. Kinanah putra Khuzaimah. Khuzaimah putra Mudrika. Mudrika putranya Ilyas. Ilyas teh putranya Mudhar. Mudhar teh putranya Nizar. Nizar teh putranya Ma'ad. Ma'ad teh putranya Adnan. La 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 la. Cepet banget musiknya meni capek mudah-mudahnya. Musiknya kecepetan. Masya Allah Bu. Apalin itu lagamnya. Ya, sudah ada tulisannya Muhammad Putra Abdullah, Abdullah Putra Muthalib, Muthalib putranya Hashim, terus sampai Sayyid Adnan. Itu adalah turunan Rasulullah dari jihad bapaknya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat ibu-ibu semuanya. Turun satu lagi ke bawah buat oleh-oleh ibu-ibu yang judulnya Ya Muhammad. Ada enggak? La 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 la. Langka la 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 la-nya di situ. La 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 la. Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Bareng-bareng Bu, ayo. Ya Muhammad.
Sekarang lagi. Ya Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Engkaulah Nabi yang baik hati, utusan Rabbul Izzati. Kaulah Muhammad, Nabi yang hebat, yang kan memberi syafaat. Ya Muhammad. Ya Muhammad, Ayo ibu-ibu suaranya keluar ibu. Ya Muhammad. ya Muhammad. Engkaulah nabiku, nabi idolaku, ku mengagumimu dan merindukanmu. Kita hanyalah umat yang banyak maksiat, tapi ku berharap mendapat syafaat. Ya Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Engkaulah nabiku, nabi idolaku, ku mengagumimu dan merindukanmu. Kita hanyalah umat yang banyak maksiat, tapi ku berharap mendapat syafaat. Ya Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hafal bu, kira-kira lagamnya hafal enggak bu? Lagu apa ibu? Hosaibah. Udah si Saibah mah jangan disebut-sebut, gak bakalan ngasih syafaat. Kita nggak kenal sama Saibah orang mana dan Saibah. Kita punya Rasul, punya Nabi, punya panutan kita ya Bu ya. Sebut namanya setiap saat akan memberikan manfaat dan memberikan syafaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kata-kata yang salah, kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu sekalian, atau mungkin bahasanya yang belepotan. Saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Mau nggak maafin saya Bu? Kica-kica dina bilik, cakep. Kumaha mindah ke nana. Panitia saya rek balik ke siapkeun bawaannya. Punten MC, punten doa penutupnya anak. Ya, buat doa penutup nanti guru kita. Ibu nggak boleh bubar terlebih dahulu sebelum ditutup doa karena barokahnya ada di doa penutup. Cukup sekian dari saya, sekali lagi mohon dimaafkan apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Tolong diingat kembali tadi apa yang telah ibu dengar di sini ya Bu ya. Maulid Rasul yang pertama hasil dengan sedekah, yang kedua dengan bacaan Al-Qur'an, kulhu 10 habis salat, jangan lupa, dan yang ketiga dengan bacaan sholawat. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pengunjung hadirin wal hadirat, jangan dulu beranjak dari tempat duduk sebelum ditutup dengan doa. Kami haturkan banyak-banyak terima kasih apa yang telah disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarramah, Al-Mubalighah, Ibu Nyai Hajah Nunung Nuriyah, atau yang lebih dikenal dengan Ibu Hajah Kajol atau Ibu Kajol dari Kerawang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk acara penutup
akan ditutup dengan doa dipimpin oleh yang terhormat Ustadz Haji Ahmad Fauzi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa habibina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma wa kama akhbartana khatma kitabika alladhi a'radta fihi 'asharaka kamik wa wahyika alladhi anzaltahu mufarriqan baina halalika wa haramik wa nadabtana li ta'arrudi li thawabil jasim wa hadzartana ala lisani wa'idi shadid 'adzabikal alim faj'alna mimman talinu qulubuhum 'inda sama'i ayatihi wa yadinu laka biimtithali awamrihi wa manhiyatihi faj'alhu nuran nas'a bihi ila 'arashatil qiyamah wa sulaman na'ruju bihi ila daril muqamah. Allahumma wasahhil bihi 'alaina karbas yaqi idza dana minar rahil wa balaghatir ruh minat taraqi wa tajalla malakul maut li qabdiha min hujubil ghuyubi wa qila man raqi wal tafsaqi saqila rabbika yawma idzinil masaq wa syaratil a'malu qalaida fil a'naq. Allahumma la taghulla yadan ilal a'naq aku fa'tadarra'at ilaik wa antamadat fi sholawatiha alaik raki'atan wa sajidatan baina yadayka wa la tuqid ankalil jahim aqdaman sa'at ilaik wa barzat min manaziliha ilal masajidi tami'atan fi ma ladaik wa la tusimma asma'an tadhallalat bihalawati tilawati kitabikal karim wa la tatmis bil 'ama a'unan bakat fi dhulalil layali khawfan min 'adzabikal alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'i arbabi dhunub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'i arbabi dhunub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'i arbabi dhunub wa ala alihi aqtibail qulub wa ala ummatihi alladhina kashafta lahum kulla mahjub wa amantahum kulla mahbub ma habatin nafahatus sahariyah wa ta'attaratil majalisu bi'arfi akhbaril ahyariz zakiyatil miskiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada undangan pengajian nanti di hari Minggu tanggal 15 September 2024 yang bertempat di Musola Raudhatul Jannah Haji Casta Almarhum atau Mang Senang di RT 26 dengan penceramah Kiai Haji Jamaluddin Kahfi dari Indramayu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya atas nama pembawa acara dan mewakili keluarga besar pengurus Al-Hidayah, Musola Al-Hidayah, keluarga besar Bapak Sumarto sekeluarga menghaturkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan kehadiran dari bapak-bapak hadirin undangan semuanya. Kurang dan lebihnya apabila dari segi sambutan atau hidangan yang kami berikan banyak kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi